Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Sintarini Utomo, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Senin 9 Februari 2026. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Bukalah hati dan pikiran kami, serta berikan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya beri judul Hidup yang Bersyukur. Apa yang mendorong kita untuk tetap dapat bersyukur kepada Tuhan? Apa perbuatan Tuhan yang kita rasakan yang sungguh amat besar, sehingga membuat kita begitu menikmati persekutuan di dalam Dia? Ayat renungan hari ini diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mazmur yang kita baca hari ini merupakan ungkapan hati Daud yang bersyukur karena pertolongan Tuhan dan menyaksikan betapa luar biasanya perbuatan Tuhan baginya. Musuh-musuhnya dibuat mundur, jatuh dan binasa di hadapan Tuhan. Daud juga melihat bagaimana Tuhan membela haknya secara adil. Lalu ia mengingat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Meyakini bahwa Tuhan Maha Baik dan Dia mencintai kita sepenuhnya, akan menolong kita dengan hati yang lega, tenang dan damai untuk bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Kita tahu bahwa bersyukur dan menyembah Tuhan adalah sisi penting dalam kehidupan orang beriman. Dengan bersyukur dan memuji-muji Tuhan, kita dapat menikmati indahnya hidup ini. Sifat-sifat baik dapat muncul saat bersyukur dan memuji-muji Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Sebaliknya, bila bersyukur dan memuji Tuhan absen dalam diri kita, kita akan mudah mengeluh, merasa hidup kita penuh dengan duri-duri masalah, merasa kurang beruntung, mengabaikan berkat-berkat Tuhan yang diterima, iri kepada orang yang mengalami keberuntungan, menjadi kurang percaya kepada Tuhan dan juga kepada sesama, serta hal-hal lain yang bersifat negatif. Pertumbuhan iman kita akan banyak hambatannya, diganjal oleh ketidakhadiran rasa syukur dan kurangnya pujian kepada Tuhan. Tidak hanya uang, talenta, dan capaian hidup saja yang dianggap sebagai harta, tetapi kekayaan kita juga dapat dilihat dari seberapa besar rasa syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Sebab hanya orang yang kaya di dalam Tuhan yang dapat bersyukur dan memuji Dia dengan tulus. Hidup yang penuh syukur dan pujian kepada Tuhan akan mendorong dan memotivasi kita untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak alasan yang dapat membuat kita menaikkan syukur
karena perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Saat sedang susah karena tekanan hidup saat ini, ingatlah pertolongan Tuhan pada masa lampau. Naikkan syukur serta pujian dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong. Mari kita melanjutkan dan menikmati hari-hari kita dalam damai, dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, tetap yakin dan berharap kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami untuk tetap bersyukur dan memuji-muji Engkau karena perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu menuntun kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh rasa syukur dan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.